Tsunami Trofi. Kata itu layak kita sematkan kepada Manchester United di ajang pembukaan Premier League musim ini. Dengan kemenangan 1-0 atas Fulham, MU merangsek naik ke puncak klasemen. Kenapa? Karena yang lain belum bertanding. Baru MU sama Fulham yang baru main ya. Jadi yang lain belum ada main, tapi MU sama Fulham udah main. Nah, MU menang 1-0 melalui gol semata wayang yang dilesahkan melalui pemain andalan mereka yang baru didatangkan, yaitu Joshua Zirkzee. Wah, Joshua Zirkzee ini betul-betul sebagai pemain Belanda yang keberapa ya? Keempat ya? Ketiga atau keempat yang telah melaksanakan atau mencetak gol debutnya di Premier League. Sebelumnya ada Van Nistelrooy, ada Van de Beek, baru satu lagi siapa tadi? Aku lupa ya namanya. Nah, yang jelas dengan gol ini semakin membuat Erik ten Hag bahagia dan semakin membuat supporter MU bergembira. Apalagi di hari Sabtu ini, di hari 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Indonesia, MU menang. Apa kaitannya ya? Oke, jadi pada pertandingan tadi malam, bukan tadi malam sih kita bilang ya, tadi pagi itu cukup menegangkan. Cukup menegangkan karena memang Fulham betul-betul memberikan, apa ya bisa kita bilang ya, memberikan serangan-serangan yang berbahaya juga guys. Jadi memang namanya memang Fulham, tapi hobi kali kalau lawan MU itu bisa jadi overpower, udah kayak Real Madrid atau Manchester City kemampuan Fulham ini ya. Nggak tahu juga aku ini kenapa setiap klub-klub yang lain itu kalau misalnya lawan yang kayak tim-tim Arsenal, City, Chelsea itu Liverpool bapuk-bapuk, tapi pas lawan MU itu bisa gacor tuh semua tim tuh kok bisa gitu ya kan. Kayaknya mungkin ada motivasi lebih mereka. Kenapa kok lawan MU itu mau menang aja bawaannya gitu ya. Oke, kita langsung bahas aja pertandingan MU kali ini guys. Kalau dari kiper kita tengok Onana ya alhamdulillah bisa clean sheet ya. Memang kalau nengok dari pramusim kemarin kita agak menjijikkan ya, si Onana ini kan. Tapi Onana kali ini ya betul lah untuk mengambil keputusan di laga kali ini. Dan juga dia melakukan shaping-shaping yang tidak terlalu penting juga sih sebenarnya. Ada sih beberapa shaping yang baik, tapi kalau misalnya dari peluang yang berbahaya sepertinya Onana ya masih aman lah. Kenapa aman? Karena memang dua center back MU di pertandingan tadi malam atau tadi pagi itu betul-betul gacor guys. Siapa lagi kalau bukan our Lord kita, Lord Maguire. Lord Maguire memang kalau udah duet sama Martinez itu kayak apa ya? Kayak Ferdinand sama Pidik gitu. Kenapa? Karena kalau si Maguire ini dia tampil dengan yang lain itu gak cocok. Tapi kalau Martinez seakan-akan mental Martinez yang pemberani dan petarung itu dan yang gak takut itu betul-betul ketular kepada Maguire. Maguire ini kan sebenarnya mentalnya aja guys. Kalau dari segi postur udah mantap. Dari skill juga udah bagus. Dari apa lagi kita bilangnya, dari heading juga mantap, kan? Pokoknya untuk clearance, tackle itu udah bagus Maguire ini. Memang dia itu butuh partner yang punya mental lebih tinggi daripada dia. Dan itu ada di sosoknya si Martinez. Martinez meski kecil, tapi mentalnya itu lebih besar daripada Maguire. Dan terbukti mental petarung Martinez ini tertular kepada Maguire. Dan Maguire memberikan saving yang luar biasa guys. Ada penyelamatan Maguire yang mana saat itu lagi serangan balik Fulham, tapi udah satu tinggal Maguire. Ada dua pemain Fulham, tapi Maguire membuktikan kelasnya. Ia layak untuk menjadi starter, ia layak untuk menjadi pemain pilar Manchester United guys. Ini sebagai indikasi Inggris menyesal seharusnya tidak panggil Lord Maguire. Itu pokoknya kalau nggak ada Maguire itu udah fix 1-1 atau 1-0 ya. 1-0 atau 1-1 itu ya. Pokoknya kebobolan lah pasti MU saat itu guys. Tapi untung aja ada Lord Maguire. Kemudian kita masuk ke Diogo Dalot. Diogo Dalot ya just so-so. Tapi yang paling mencuri perhatian itu adalah Mazraoui. Mazraoui betul-betul guys. Ini kemurahan kita beli pemain ini dengan harga 15 juta plus 5 juta add-ons. Kenapa aku bilang kemurahan? Inilah sosok yang harusnya ada di tubuh Manchester United. Ingat, Manchester United itu kalau kata Coach Justin, kelemahannya itu selalu di sayap kanan. Di sebelah kanan, lemah. Baik itu sayap kanannya maupun itu dari wingbacknya. Dari sayap kanan kita tahu belum ada pemain pas yang di sayap kanan itu. Kalau di sayap kiri udah jelas udah ada Rashford. Atau Luke Shaw di sebelah kiri. Nah di sayap kanan ini
kita masih bingung siapa, kan? Masih ganti, kadang Amad Diallo, nanti muncul lagi Jadon Sancho, bahkan nanti di plot kadang-kadang Bruno Fernandes di situ kan. Jadi belum ada, dan sering juga Garnacho sih. Nah, jadi belum ada yang pasti siapa di sayap kanan ini. Dan usut punya usut, kali ini Amad Diallo berada di sayap kanan dan partnernya, tandemnya di back kanan itu ada Mazraoui, dan Mazraoui membuktikan kelasnya, dia layak untuk ditransfer ke Manchester United dari Bayern Munchen, guys. Bayangkan dia pemain yang rajin ngepres, nggak malas, nggak jogging, dia lari-lari kemanapun bola berada. Dan yang paling enaknya kita lihat daripada Mazraoui adalah bagaimana ia bisa sering menang duel 1-1 dengan pemain-pemain lawan. Dan dia juga positifnya bisa langsung nyetel dengan permainan Manchester United. Nah, ini juga kita nggak terkejut kenapa Mazraoui bisa langsung nyetel dengan permainan Manchester United, karena memang sebelumnya pernah dilatih oleh Erik ten Hag di Ajax. Jadi mungkin Mazraoui ini sudah memahami karakteristik pola permainan si Erik ten Hag, guys. Nah, jadi Mazraoui ini betul-betul membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu pemain penting di Manchester United untuk tadi malam dan untuk beberapa pertandingan yang akan datang. Nah, di sisi lini tengah kita tahu ada Casemiro dengan Mainoo. Nah, Kobbie Mainoo ya sempatlah memberikan ancaman ya beberapa syuting dari luar kotak penalti dan sempat diganti juga dengan McTominay, tapi yang menjadi yang menjadi pusat perhatian juga adalah bagaimana Casemiro bermain tadi malam cukup baik. Nah, di musim lalu Casemiro itu enggak banget lah kalau bisa kita bilang ya. Tapi musim ini di pembukaan pertama di awal permulaan musim, Casemiro ingin membuktikan bahwasanya ia layak untuk dipertahankan, ia layak untuk tidak dijual, dan terbukti beberapa kali Casemiro menjadi aktor daripada serangan-serangan MU. Berawal dari dia yang memberikan umpan-umpan manja, yang membuka ruang, dan sehingga ingat gol pertama juga ada kontribusi daripada si Casemiro, yang mana saat itu Bruno memberikan bola kepada Zirkzee dan Zirkzee memberikan bola kepada Casemiro. Bisa aja Casemiro saat itu nggak mau ngoper kepada Garnacho yang memberikan assist kepada Zirkzee. Kalau dia bisa nge-shoot atau ngoper mungkin akan beda aja hasilnya. Tapi Casemiro tahu dia apa yang harus dilakukan. Dia memberikan bola kepada Garnacho dan Garnacho memberikan umpan kepada Zirkzee. Zirkzee langsung mencetak gol sehingga MU unggul 1-0, guys. Nah, Amad Diallo juga sebenarnya tidak terlalu buruk-buruk amat, tapi yang aku sempat bingung di sini adalah Mason Mount dengan Bruno Fernandes. Mason Mount kayaknya nggak tahu ya, kayaknya nggak cocok mereka itu main bareng dengan Bruno Fernandes. Padahal di di pramusim kemarin Bruno Fernandes sama Mason Mount ini cocok mainnya bareng. Tapi kenapa ketika main di Liga Inggris itu nggak cocok ya? Aku juga bingung kenapa ini Bruno Fernandes sama Mason Mount. Kayaknya wajib kita pilih nih. Kalau udah main Bruno, jangan main Mason Mount ini ya. Dan terbukti juga Bruno, aduh sayang kali ya. 2 gol aturannya bisa dilesahkan Bruno Fernandes, guys. Tapi sayang, sangat disayang. Yang seharusnya bisa cetak gol, gagal dikonversi menjadi gol. Bayangkan itu umpan-umpan Casemiro 2 kali. Aturannya Casemiro tuh udah bisa jadi 2 assist kalau misalnya itu Bruno bisa melesahkan gol. Tapi memang kebetulan Leno, kipernya si Fulham ini asal lawan MU GG terus gitu ya kan. Overpower terus nih Leno kalau main lawan MU. Maka bingung juga ini. Kenapa semua kiper-kiper klub Liga Inggris itu kalau udah main lawan MU jago-jago semua. Oke, Bruno Fernandes sangat disayangkan. Memang agak aneh ya. Memang betul ya. Kemarin sempat dibilang Jadon Sancho dengan Bruno Fernandes mungkin jadi opsi sebagai striker, dan betul aja guys. Tadi malam itu Bruno Fernandes jadi striker guys. Gila nggak tuh? Karena kan dianggap ya mungkin striker MU bapuk-bapuk. Nah, dijadikanlah Bruno Fernandes striker. Rupanya memang bapuk guys. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas dengan kemenangan ini MU berada di puncak klasmen. Nah, Rashford. Rashford lagi ini. Memang Rashford is Rashford lah ya kan. Tapi aku salut sih Rashford di menit berapa tadi itu ya, 90 lebih yang hampir aja MU menggandakan keunggulan. Rashford nggak nyangka dia ngoper guys.
Nggak nyangka betul aku dia tuh bisa ngoper saat itu. Aku mikir dia akan nge-shoot ini. Dari gaganya kan kayak mau nge-shoot. Gimana Rashford lah biasanya kan. Tiba-tiba dia ngoper. Makanya aku yakin Garnacho nggak bisa nyetak gol. Dia itu terkejut sebenarnya itu. Kok bisa tiba-tiba Rashford abangnya ini mau nge-shoot. Mau ngoper. Biasanya kan Rashford, ya Allah kita tahu lah nggak mungkin mau lah dia tuh. Dia paling selfish biasanya. Paling egois kalau udah masalah peluang kayak gitu pasti nge-shoot. Nah kali ini Rashford ngoper guys ke Garnacho. Apa nggak Garnacho bingung ya kan? Hah, dioper nih. Gacor kali. Dan terbukti Garnacho terkejut dan terakhir malah nggak nyetak gol guys. Padahal itu peluang hampir 90% harusnya gol. Itu kayak di PS lah, serius. Tinggal oper aja dipetakkan gol lah ternyata. Tapi ya itulah dia, gagal ya. Tapi kita mesti akui, ya terlepas daripada Garnacho gagal melesahkan itu menjadi sebuah gol, kita mesti akui bagaimana Erik ten Hag kali ini betul-betul bermain dengan baik dan pergantian pemain yang ia buat itu betul-betul bisa kita bilang brilian. Kenapa? Pemain pengganti yang ia masukkan semuanya rata-rata berkontribusi. Kita coba lihat dari Garnacho dengan Zirkzee. Ini dua pemain yang masuk secara bersamaan dan betul aja Zirkzee langsung mencetak gol dan itu juga tidak lepas daripada peran seorang Garnacho yang memberikan umpan manja ke kotak penalti. Dan di situ aku sempat bingung juga itu siapa yang nyetak gol awal itu, Zirkzee atau si McTominay. Kalau dari kamera dari depan itu kayak mirip McTominay yang nyetak golnya, tapi setelah melihat replay ulangnya, oh ternyata sempat kena kaki Zirkzee duluan, maka Zirkzee lah yang mencetak gol. Nampak juga dari selebrasi Zirkzee lebih lebih emosional gitu ketimbang si McTominay. Oke, jadi sempat juga main the lead ya, menggantikan Maguire dengan Mazraoui, the lead dengan Evan. Aku agak trauma juga nengok Evan semenjak gagal penalti kemarin ya. Tapi untung aja MU masih bisa menang dan menjadi pemuncak klasmen. Ini menjadi awal yang manis bagi Manchester United atau Setan Merah untuk mengarungi sisa Liga Inggris. Semoga aja Liga Inggris langsung berhenti dan MU juara. Oke, komen di kolom komentar gimana menurut kalian guys. GG Man United, glory Man United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.